dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang NU di era reformasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dina Muriela Sumati, dan teman saya, Divani Masuro. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahir dan berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1944 Hijriah. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai rektor. Untuk menegakkan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab organisasi, yaitu prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Yang kedua adalah tujuannya. Tujuan NU ini menyangkut berbagai jenis usaha. Yang pertama ada bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, ekonomi, dan mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang keempat ialah peranan NU pada masa reformasi. Pada masa reformasi inilah peluang Nahdlatul Ulama untuk memainkan peran pentingnya di Indonesia kemudian terbuka. Namun sikap ini kemudian berubah setelah pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sebuah pandangan untuk merespon proses reformasi yang berlangsung di Indonesia yang dikenal dengan refleksi reformasi. Refleksi reformasi ini berisi 8 butir pernyataan dari sikap PBNU, yaitu Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga agar reformasi berjalan ke arah yang lebih tepat. Yang pertama, rekonsiliasi nasional jika dilaksanakan harus ditujukan untuk merajut kembali ukhuwah watoniyah dan dirancang ke arah penataan. Yang kedua, sistem kebangsaan dan kenegaraan yang lebih demokratis, jujur, dan berkeadilan. Yang ketiga, reformasi jangan sampai berhenti di tengah jalan, sehingga dapat menjangkau terbentuknya sebuah tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, penyampaian berbagai gagasan yang dikemukakan hendaknya dilakukan dengan hati-hati, dengan penuh kearifan dan didasari komitmen bersama serta dihindari adanya pemaksaan kehendak. Yang kelima, kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus disikapi secara arif dan bertanggung jawab. Yang keenam, TNI harus berdiri di atas semua golongan. Yang ketujuh, pemberantasan KKN harus dilakukan secara serius dan tidak hanya dilakukan pada kelompok tertentu. Yang terakhir, monopoli yang ada di Indonesia harus segera dibasmi secara tuntas dalam setiap praktek ekonomi. Menjelang November tahun 1998, para mahasiswa yang merupakan elemen paling penting dalam gerakan reformasi makin menjadi tidak sabar dengan tokoh-tokoh nasional yang enggan bergerak cepat dalam gerakan reformasi ini. Pada tanggal 10 November tahun 1998, para mahasiswa merancang sebuah pertemuan dengan mengundang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Profesor Dr. Amin Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kelompok ini kemudian mengeluarkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Ciganjur yang berisi 8 tuntunan reformasi, yaitu yang pertama, menghimbau kepada semua pihak agar tetap menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan memberdayakan lembaga perwakilan sebagai penjemaan aspirasi rakyat. Yang ketiga, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sebagai asas perjuangan di dalam proses pembangunan bangsa. Yang keempat, pelaksanaan reformasi harus diletakkan dalam perspektif kepentingan yang akan datang. Yang kelima, segera dilaksanakan pemilu oleh pelaksana independen. Yang keenam, penghapusan dui fungsi ABRI secara bertahap, paling lambat 6 tahun dari tanggal pernyataan yang dibacakan. Yang ketujuh, menghapus dan mengusut pelaku KKN yang diawali dari kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya.
Dan yang terakhir, mendesak untuk segera dibubarkannya PAM Swakarsa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.